Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Kamis siang hari biasanya kita membedah buku yang berjudul Menghidupkan Sunnah-Sunnah yang Terlupakan, yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid Hafidahullah. Dan kita sudah menyelesaikan sampai bab ke-10, dan insya Allah pada siang ini kita akan masuk bab ke-11 seputar atau sunnah seputar salam dan meminta izin. Teman-teman sekalian, salam ini adalah salah satu ciri khas kita sebagai seorang muslim. Baik dia individu ataupun memang untuk berinteraksi dengan muslim-muslim yang lain. Yang saya masukkan individu adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah An-Nur tentang masalah kalaupun kita masuk ke dalam rumah, walaupun tidak ada orang, maka tetap kita mengucapkan salam sebagai tahiyatan min indillah, sebagai kata sambutan yang baik dari Allah. Dan juga dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, kalau seseorang akan masuk ke dalam rumahnya lalu dia salam, maka syaitan di sekitar rumahnya. Jadi di sini tidak ada urusannya dengan ada orang atau tidak ada orang, ya. Lebih kepada sebenarnya tidak ada orang pun sama. Mana tetap kita mengucapkan salam. Kalau seseorang akan masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia mengucapkan salam, maka syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada syaitan-syaitan yang lain, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja pada saat mau masuk rumah sudah cukup membuat syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Dan kalau dia makan, baca bismillah, maka syaitan akan berkata dengan teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian. Begitu juga dengan bertemu dengan kaum muslimin secara umum. Terlalu banyak himbauan Nabi SAW agar kita hidupkan salam. Dan ini tentu termasuk yang dicemburui oleh orang-orang Yahudi terhadap kita, gitu ya. Mereka tidak suka pada saat umat Islam saling mendoakan satu sama yang lain. Karena ini salam maknanya luar biasa. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat. Bukan cuma dunia. Seorang muslim selalu beryakini ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Semoga keselamatan dunia akhirat ya untukmu. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah atau karunia atau rezeki Allah selalu diberikan kepadamu, wabarakatuh, dan juga semoga keberkahan selalu bersamamu. Keberkahan artinya kecukupan. Begitu juga seorang muslim yang mendengar saudaranya mengucapkan salam ini, dia langsung merespon, ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, sementara menjawabnya adalah wajib. Maka kita pun menjawab dan usahakan lengkap. Waalaikumsalam, dan semoga juga untuk kalian keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah, dan juga semoga kalian mendapatkan rezeki dari Allah, wabarakatuh, dan semoga juga keberkahan selalu bersamamu. Nah, ini hal yang luar biasa yang harusnya kita hidupkan teman-teman sekalian, baik untuk kita pribadi ataupun kepada sesama kaum muslimin. Dan dalam bahasan kita ini banyak sunnah-sunnah yang akan dibahas berhubungan dengan salam tentunya, ya. Kita tadi masih bicara global. Agar supaya Anda termotivasi untuk menghidupkan salam ini, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi pada saat beliau sedang duduk dalam majlis, kemudian ada yang masuk dan mengucapkan Assalamualaikum. Semoga keselamatan ya, dunia akhirat untuk kalian. Lalu Nabi SAW menjawab mewakili para sahabat seraya mengatakan ya salam juga waalaikumsalam, tapi Nabi jawab lengkap tentunya warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Nabi jawab berikan gambaran tentang kondisi orang ini yang mengucapkan salam hanya assalamualaikum, potongan awalnya saja. Beliau mengatakan lahu asyarah, orang ini dapat 10 pahala. Orang ini mendapatkan 10 pahala. Lalu kemudian ada orang kedua datang dan dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Dia tambah dengan warahmatullah. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala. Gak lama kemudian datang orang ketiga, lalu mengucapkan juga salam, tapi dia lengkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap.
Maka Nabi SAW menjawab seraya mengatakan, lahu thalathun. Orang ini mendapatkan 30 pahala. Dan itu teman-teman sekalian, kita perlu fahami juga, di akhirat nanti, sifat daripada atau ciri daripada timbangan amal hari kiamat adalah akumulasi. Tidak sekali atau dua kali amal Anda, kecuali Anda kerjakan sekali seumur hidup saja. Tapi umumnya orang sholat terulang, ya, doa mau tidur, doa mau makan, doa bangun tidur, doa mau pakai baju, doa masuk kamar mandi, ya, kemudian keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah. Selalu sama, doa safar, doa masuk masjid, keluar masjid itu ya, doa ke masjid, doa keluar rumah dan segala macam. Ini sama semuanya dan terulang-ulang. Makanya nanti dia sifatnya akumulasi, ya, diakumulatif, ya, diakumulasikan nanti pada hari kiamat. Nah, kalau kita tahu ini akumulasi teman-teman sekalian, jangan pernah terpedaya dengan bisikan syaitan yang mengatakan, ah kan cuman 10, ah kan cuman 20, kan cuman 30. Itu saja sudah sangat besar perbedaannya karena kita tidak pernah tahu kadar satu pahala itu seperti apa. Jangan pernah Anda bayangkan satu itu seperti angka satu di jari Anda atau angka satu Anda tulis, ya, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin saja satu pahala itu besarnya seperti gunung Uhud. Kita nggak pernah tahu. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dengan perbuatan amal saleh karena kita tidak pernah tahu, ya, seperti apa kadarnya. Mungkin 30 pahala salam itu sudah cukup. Allah berikan pahala 30 gunung misalnya. Kita nggak pernah tahu karena Allah itu maha luas rahmatnya, gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Nabi SAW bilang jangan kalian pelit-pelit, jangan kalian perhitungan dengan satu kebaikan. Walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi kalian hanya senyum. Senyum aja sudah dianggap pahala, ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Gitu, kata Nabi SAW. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jangan sampai kita anggap remeh, ya. Jangan sampai dibuat oleh syaitan seakan-akan itu kecil kok, ya. Tulisan dan lisan sama hukumnya, sama pahalanya. Jadi kalau Anda ketik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau Anda jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tulisan ataupun lisan, supaya Anda meraih pahala ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sering kali beliau keluar rumah, kemudian beliau menggunakan momentum untuk meraih pahala dari salam ini. Beliau keluar dari rumahnya ke ujung jalan, kemudian kembali lagi, hanya keluar mengucapkan salam lalu kembali lagi. Ini karena tahu dan ingin mengejar pahala yang sangat besar dari salam itu. Nah, ini hal mendasar teman-teman sekalian yang harus kita fahami. Bagaimana para salafus saleh, mereka menjaga sekali ibadah yang mulia ini. Jangan pernah anggap remeh, karena saya lihat masih banyak di antara muslimin menganggap remeh masalah ini, ya. Dan juga pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ayu islamin khair, amalan apa dalam Islam yang bagus, ya, yang sangat bagus pahalanya, paling cepat mendatangkan cinta Allah, bisa mengampuni dosa dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan orang lain, traktir orang lain makan, berikan makan, berbagi makanan. Kemudian beliau mengatakan, wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Jadi tidak harus kita kenal dulu baru kita salam, gitu ya. Tapi kita boleh ucapkan salam dan hidupkan sunnah ini teman-teman sekalian. Yang memang di masa kita ini kita bisa katakan sebenarnya di sebagian tempat dan kondisi dan keadaan itu memang dihilangkan, dilupakan sunnah ini. Kalau Anda menjadi orang pionernya yang menghidupkan sunnah ini, maka pastikan Anda akan panen pahala di saat itu diterapkan di tempat itu. Anda biasa hidupkan di rumah, pada pasangan hidup, pada anak-anak, pada tetangga, pada siapa saja Anda temuin kaum muslimin, gitu kan? Tapi ini khusus kaum muslimin, ya. Kalau kaum non-muslim, kata Nabi SAW, la tabda'u ahlil kitab bis salam. Jangan kalian mulai dengan ahli kitab dalam mengucapkan salam. Jangan kalian ucapkan salam. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, kita cukup menjawab wa'alaikum. Ya, sebagaimana Nabi SAW menjawab pada saat beberapa pendeta Yahudi mengatakan assalamualaikum. Mereka mau menipu Nabi SAW. Tapi Nabi tahu. Mereka mengatakan assam dan bukan assalam. Assalam artinya keselamatan, kalau assam artinya kematian. Maka Nabi SAW mengatakan wa'alaikum. Lalu beliau berkata, kalau ahli kitab mengucapkan salam pada kalian, ucapkan saja wa'alaikum. Ini contoh. Jadi kita fokus kepada kaum muslimin. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Nah, sekarang tentu keutamanya sangat banyak kalau masalah salam, ya. Hadis-hadis yang sangat mulia banyak sekali, bahkan dia bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
yang sangat masyhur ya, afsyus salam, sebarkan salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang, wasilul arham, lanjutkanlah hubungan silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari pada saat manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk dalam surga dengan sambutan yang mulia. Dari 4 perbuatan ini nomor satunya adalah mengucapkan salam. Baik, kita akan masuk ke bahasan kita, karena kalau mau membahas tentang keutamaan salam ini banyak sekali teman-teman sekalian. Namun di sini kita sebutkan sebagian saja. Sekarang kita coba lihat apa yang ingin disinggung oleh penulis berhubungan dengan masalah sunnah-sunnah yang terlupakan dalam salam. Ya. Di antaranya ada poin A di sini, menjawab salam dengan isyarat ketika sholat. Nah ini mungkin belum banyak kaum muslimin yang tahu ya. Apakah kalau kita sedang sholat dan ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, kita respon atau tidak? Nah ini yang sedang dibahas. Di sini teman-teman sekalian, disebutkan oleh beliau diangkat perkataan atau statement di paragraf pertama, statement Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang menyalaminya ketika beliau tengah mengerjakan sholat. Berarti apa? Nabi SAW menjawab, tapi bukan dengan lisan, tapi dengan isyarat tangan. Ini khusus kalau orang sedang sholat. Nah ini sunnah yang jarang gitu ya. Sunnah yang jarang dihidupkan. Nah, bisa juga berarti tentu difahami, tidak menutup kemungkinan. Kalau kita pun masuk ke sebuah tempat, kita tidak tahu nih apakah orang semuanya lagi sholat atau misalnya ada yang tidak sholat. Kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedang sholat tinggal memberikan isyarat tangan kalau dia merespon salam tersebut. Masih Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menjawab salam dengan tangannya, kepalanya, atau jari tangannya. Tidak pernah memberikan salam, menjawab salam dengan tangan, dengan kepala ataupun jari tangannya, kecuali ketika beliau tengah sholat. Jadi ini khusus untuk sholat saja. Jadi jangan sampai Anda tarik hukum ini kepada selain sholat. Ya, misalnya Anda nganggap ya sudah, saya lagi malas jawab salam dengan lisan, udah isyarat tangan aja deh. Isyarat kepala aja misalnya ya. Maka Ibnu Qayyim menekankan masalah itu. Nabi SAW tidak pernah menjawab salam itu dengan tangannya, dengan kepalanya ataupun jari-jari beliau yang mulia SAW kecuali pada saat tengah sholat. Beliau menjawab salam kepada orang yang menyalaminya dengan isyarat ketika tengah mengerjakan sholat. Sejumlah hadis sahih menyebutkan hal tersebut. Jadi ini masih baru pembukaannya ya. Kalau tanya mana dalilnya Ustaz, kita akan atau penulis akan paparkan hadis-hadisnya. Nah di antara hadis-hadis berikut inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim pada bagian awal pembahasan dalam kitabnya. Di antaranya yang pertama hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis Jabir ini teman-teman sekalian berbunyi ya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li haja thumma adraktuhu wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi fa asyara ilayya. Artinya kata Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk suatu kepentingan, ada hajat itu ya. Setelah itu aku mendapati beliau pada saat aku balik dari hajat itu sedang mengerjakan sholat. Lantas aku pun menyalaminya dan beliau menjawabnya dengan isyarat. Nah, jadi di sini isyarat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan juga Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Imam An-Nawawi atau An-Nawawi rahimahullah menyebutkan faedah-faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Nah, ini luar biasa para ulama ya. Hal-hal yang mungkin sebagian orang awam menganggapnya itu tidak penting dibahas, maka para ulama justru masuk kepada hal-hal yang detail seperti itu. Dan ini yang membuat akhirnya mereka bisa mengamalkan hal-hal yang kecil pun dalam syariat yang tentu membedakan nanti derajat di surga. An-Nawawi menyebutkan, sebelum saya lanjutkan, subhanallah, saya teringat dulu waktu saya masih melanjutkan S2 di kota Makassar, Bapak Ibu sekalian. Ada satu dosen kami profesor, subhanallah, mengajar ilmu budaya, ya waktu itu, sosial budaya seingat saya. Subhanallah, dia mengajarkan ilmu ini dan sempat, saya tidak tahu juga apa sebabnya beliau tiba-tiba masuk ke bahasan itu. Tiba-tiba dia mengatakan, ada sebagian tradisi orang Bugis Makassar, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Subhanallah, saya waktu itu dengar dan saya tahu benar ini. Kalau ini adalah sunnah Nabi SAW, saya kasih isyarat tangan. Saya bilang, maaf Pak Prof, bisa saya bicara? Beliau mengatakan, iya silakan. Saya bilang, apa yang Anda sebutkan tadi itu bukan tradisi orang Bugis Makassar, tapi itu ada hadisnya
Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri menganjurkan memang umatnya untuk masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan ada doanya. Masuk dengan baca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kalau keluar kita baca ghufranak, pengampunanmu. Barulah dia mengatakan, oh ternyata ada hadisnya ya. Saya bilang iya. Gitu kan? Ini contohnya teman-teman. Karena kadang-kadang ada di antara kaum muslimin yang menganggap remeh tentang masalah perilaku-perilaku yang sederhana. Padahal sebenarnya itu bagian substansial daripada syariat. Yang banyak orang tidak hiraukan, akhirnya luput dari dia banyak pahala. Sebagai contoh itu ya, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan dengan baca doa. Sama sebalik kalau masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri ada doanya. Misal, pakai baju, buka baju ya. Masuk rumah juga sama, mau makan dengan tangan kanan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah. Misal hal-hal sederhana yang banyak orang anggap remeh, akhirnya mereka luput dari banyak sekali pahala, padahal ini rutinitas dalam keseharian. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan faedah-faedah yang dapat diambil dari hadis ini, yaitu menjawab salam dengan kata-kata ketika seseorang sedang mengerjakan sholat adalah hukumnya haram, nggak boleh. Jadi kalau kita Allahu Akbar lagi sholat ada yang salam, lalu kita mengatakan Waalaikumsalam, jangan, tidak boleh. Tapi kita dengan isyarat. Sementara menjawab salam dengan isyarat tidak membatalkan sholatnya. Justru itulah yang dianjurkan. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama rahimahumullah. Ini hadis yang pertama. Berarti memang menandakan Nabi SAW menjawab salamnya Jabir sementara beliau sedang sholat tapi dengan isyarat. Dan tidak boleh orang menjawab dengan lisan. Tadi Imam Nawawi mengatakan kalau dalam madhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama umumnya itu adalah batal sholatnya. Ya. Haram ya dianggap itu. Haram, tidak boleh. Berarti kan tidak. Dia berdosa dengan perbuatan itu. Karena dia mendatangkan bacaan di luar daripada bacaan sholat. Ya, kurang lebih seperti itu. Hadis yang kedua dari Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dia berkata, "Marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa sallaitu alaihi fasallamtu alaihi." Saya ulangi, "Marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi faradda isyarah wa qala la a'lamuhu illa qala isyaratan bi usbu'ihi." Kata Suhaib radhiyallahu anhu, aku melewati Rasulullah SAW ketika beliau tengah solat. Kemudian aku menyalaminya. Lalu beliau menjawab dengan isyarat. Ya. Perawi hadis yang bernama Nabil berkata, aku tidak mengetahui Ibnu Umar radhiyallahu anhu melainkan dia berkata, beliau berisyarat dengan jarinya. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, ya, dan juga Al-Baihaqi. Dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Riwayat yang kedua ini juga sama, memberikan gambaran pengalaman sahabat yang lain namanya Suhaib radhiyallahu anhu, di mana beliau yang punya pengalaman sebagaimana di riwayat pertama tadi Jabir punya pengalaman ya. Dua-duanya menemui Nabi sementara Nabi lagi sholat, lalu mereka mengucapkan salam. Maka Nabi SAW menjawab dengan isyarat. Nah, riwayat yang sambungan tadi dari riwayat Suhaib ini ada Nabil, salah satu periwayat hadis, menukil dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang lain. Kalau misalnya Abdullah bin Umar memberikan gambaran, yaitu memberikan isyarat dengan jari-jarinya gitu ya. Yang ketiga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Bilal, atau dia bertanya kepada Bilal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya pada Bilal radhiyallahu anhu, "Kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi shalah?" Qala kana yushiru bi yadihi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, bagaimanakah cara Nabi SAW menjawab salam para sahabat ketika mereka menyalaminya sementara beliau sedang mengerjakan sholat? Maka Bilal radhiyallahu anhu menjawab, mengatakan beliau menjawabnya dengan isyarat tangan. Beliau menjawabnya dengan isyarat tangan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan juga Abu Daud ya, dan Al-Baihaqi. Nah, riwayat ini pengalaman lain lagi ya dari Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang memberikan kesaksian. Dan dari hadis ini subhanallah kita lihat pelajaran penting bagaimana seorang sahabat belajar dari sahabat yang lain. Ini penting sekali teman-teman. Jadi bukan aib seorang alim belajar dari seorang alim yang lain, seorang dai belajar dari dai yang lain, orang tua belajar dari anak. Kalau memang dia lebih tahu ya. Di sini Abdullah bin Umar adalah sahabat yang terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang suka sekali ya
mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka sekali. Jadi beliau memang terkenal sekali, apapun yang Nabi SAW ajarkan pasti beliau selalu saja pertama kali tampil untuk mengamalkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Maka tapi beliau tetap tidak malu untuk bertanya pada Bilal, karena Bilal seringkali bersama Nabi SAW, terutama kalau menjelang waktu-waktu sholat, karena beliau muadzin gitu ya. Dan dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW seringkali menjadikan Bilal juga sebagai orang yang menjaga pintu rumah beliau, sehingga kalau ada tamu yang mau bertanya hukum-hukum agama, maka Bilal yang pertama menyambutnya. Maka dia tanya di sini, Abdullah bin Umar tanya Bilal, ya, bagaimana Nabi SAW menjawab salam para sahabatnya kalau mereka salam sementara beliau sedang sholat. Maka Bilal pun mengatakan dengan isyarat tangan. Jadi ini sekaligus menguatkan riwayat sebelumnya. Selanjutnya kata penulis Al-Azim Abadi mensahihkan hadis tersebut dalam At-Ta'liq ala Darul Qutni. Juga Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Semuanya mensahihkan riwayat ini. Redaksi Abu Dawud yaitu Fakultu li Bilal, Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, aku, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bertanya, bagaimana ya kamu melihat Rasulullah SAW menjawab salam para sahabat ketika mereka menyalaminya sementara beliau sedang sholat. Maka Bilal menjawab, begini ya. Lalu Bilal membentangkan telapak tangannya, demikian pula dengan Ja'far bin Aun, perawi hadis. Bilal menjadikan telapak tangan bagian dalam menghadap ke bawah, ya, dan bagian luar telapak tangan menghadap ke atas, ya. Ya, mungkin Allahu alam seperti ini, ya. Karena bagian di sini kalau dikatakan telapak tangan bagian, ya, telapak tangan bagian dalam menghadap ke bawah, ini, dan bagian luar ini menghadap ke atas. Cuma memberikan isyarat kalau beliau sedang sholat, dan ini jawaban salamnya. Dalam versi yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid Bani Amr ibn Auf, masjid Quba, maksudnya yusalli fihi, fadakhala alaihi rijalul ansari yusallimuna alaihi, wa dakhala ma'ahu Suhaib, fasa'altu Suhaiban kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u idza sullima alaihi, qala yushiru biyadihi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid Bani Amr bin Auf, tepatnya Masjid Quba, dan sholat di dalamnya. Tak lama kemudian masuklah orang-orang Ansar dan menyalami beliau. Ya. Saat itu beliau masuk bersama Suhaib. Karena itu aku pun bertanya kepada Suhaib, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika disalami, ya, ketika disalami sementara beliau sedang sholat. Ya, maka Suhaib menjawab, beliau menjawab dengan isyarat tangannya. Isyarat tangannya. Kurang lebih periwayatannya sama dengan sebelumnya, ya. Di situ ditulis di footnote nomor 382. Artinya masih sama diriwayatkan, ya, oleh Abu Daud, redaksi yang lain gitu, ya. Nah, riwayat ini sama, ada pelajaran penting juga dari Abdullah bin Umar dan bagaimana beliau menceritakan kronologis riwayat ini. Berikut juga beliau karena melihat yang bersama Nabi Suhaib. Suhaib ini sahabat Nabi yang tadi sebelumnya meriwayatkan tentang Nabi menjawab salam dengan isyarat. Itu yang bersama Nabi. Maka beliau pun mengatakan atau bertanya pada Suhaib, bagaimana Nabi menjawab salamnya orang-orang Ansar pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan mereka ucapin salam. Kata Suhaib, dengan isyarat tangan. At-Tirmidzi rahimahullah berkomentar, menurutku kedua hadis tersebut sahih, walaupun cerita dalam hadis Suhaib berbeda dengan cerita dalam hadis Bilal. Padahal Ibnu Umar meriwayatkan dari keduanya, sebab mungkin saja Ibnu Umar mendengar tata cara tersebut dari keduanya, yakni Suhaib dan juga Bilal. Ya, berarti tata caranya tadi dengan telapak tangan bagian dalam ke bawah, bagian luar ke atas.
selesai. Itu hanya untuk memberikan jawaban salam ya. Jadi sudah kita jelaskan tadi panjang lebar riwayat-riwayat ini, dan juga bagaimana orang kalau datang kemudian dia lihat ada orang di situ ataupun tidak ada orang, dia usahakan mengucapkan salam. Di satu lokasi maksud saya ya. Riwayat nomor 4 yang memberikan kepada kita informasi tata cara menjawab salam sementara kita sholat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita, "Lamma qadimtu minal Habasya, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi fa'awma'a bi ra'sihi." Ketika baru saja aku tiba ya, dari Habasya, Ethiopia maksudnya, aku langsung menemui Nabi SAW yang ketika itu sedang mengerjakan sholat. Kemudian aku menyalami beliau, lalu beliau menjawab dengan isyarat kepalanya atau menganggukkan kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Sirin bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kurung dan seterusnya. Tetapi Al-Baihaqi maksudnya menyebutkan riwayat ya. Tetapi Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Ia mengatakan aku beritakan bahwa Ibnu Mas'ud titik-titik ya, maksudnya mengulangi riwayat yang di atas tadi. Lantas Al-Baihaqi berkata hadits ini redaksinya sahih tetapi mursal, maksudnya terputus sanadnya pada tingkatan sahabat sehingga sampai pada tabi'in. Meskipun demikian hadits ini diamalkan oleh ulama yang menganggapnya mursal, yakni Ibnu Sirin. Bahkan dia mengambilnya sebagai dalil yang mengindikasi kesahihan hadis tersebut. Baik, ini riwayat satu lagi ya, memberikan gambaran kepada kita bagaimana menjawab salam sementara kita sholat. Ini sunnah Nabi SAW ya. Sehingga ragam sahabat yang meriwayatkan ini membuat riwayat-riwayat ini menjadi banyak jalurnya gitu ya. Dan Abdullah bin Mas'ud sini punya keutamaan tersendiri juga radhiyallahu anhu, karena beliau yang punya pengalaman pribadi sebagaimana tadi Bilal, sebagaimana tadi juga Jabir, Suhaib radhiyallahu anhum ajma'in, semua ini punya pengalaman. Memang mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW sementara Nabi lagi sholat, dan Nabi menjawab dengan isyarat tangan. Al-Azim Abadi dalam bukunya Aunul Ma'bud, ini dalam syarah Sunan Nabi Daud, ia berkata, perlu diketahui bahwa menjawab salam dengan isyarat seperti tertera dalam hadis adalah dengan seluruh telapak tangan. Dalam versi hadis Jabir dengan tangan, dalam versi hadis Ibnu Umar dari Suhaib dengan jari tangan, dan dalam versi hadis Ibnu Mas'ud dengan kepala, yakni ketika menjawab salam. Kompromi terhadap versi hadis yang berbeda-beda di atas adalah Nabi SAW melakukan salah satu cara di atas itu sewaktu-waktu dan melakukan cara yang lainnya di waktu atau pada waktu yang lain. Dengan demikian semua bentuk isyarat tersebut boleh dilakukan, ya. Isyarat tangan, isyarat jari, ataupun dengan kepala. Kesimpulannya bahwa mengucapkan salam ketika orang tengah mengerjakan sholat dan menjawabnya dengan isyarat bagi orang yang tengah mengerjakan sholat itu disyariatkan, dibolehkan gitu ya. Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan milik beliau mengatakan rahimahullah, menjawab salam ketika seseorang tengah mengerjakan sholat dengan ucapan dan kata-kata itu dilarang atau membatalkan sholat, dan menjawabnya setelah selesai sholat adalah sunnah, sedangkan menjawabnya dengan isyarat adalah baik. Ya, jadi di sini lebih tegas lagi Al-Khattabi mengatakan, orang kalau misalnya ada yang salam, kita lagi sholat nih, Assalamualaikum, lalu kita jawab dulu Waalaikumsalam, lalu kita lanjutkan ya, bacaan sholat kita itu tetap membatalkan sholat. Ya, walaupun itu menjawab salam adalah ibadah, tapi bukan bagian dari rangkaian sholat. Gitu ya. Makanya yang boleh hanya isyarat saja, tangan ataupun kepala ya, menganggukkan kepala sebagaimana dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita harus memperhatikan masalah ini. Atau kalau anda mau, anda sudah tahu nih, oh si fulan salam nih, kita lagi sholat, kita nggak mau berikan isyarat tangan. Setelah salam kita bawa jawab salamnya, itu juga dibolehkan. Ini dititik beratkan oleh Al-Khattabi. Lalu sekarang penulis memberikan peringatan di sini. Ya. Orang-orang yang menyelisih hal di atas dalam kurung menjawab salam dengan isyarat ketika tengah mengerjakan sholat memiliki dalil. Mereka ini adalah para pengikut mazhab Hanafi yang menyelisih dua hal, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bada'ius Sana'i.
Dan mereka mengatakan, tidak pantas seseorang menyalami orang yang sedang mengerjakan sholat. Tidak pantas pula orang yang sedang mengerjakan sholat menjawab salamnya dengan isyarat atau yang lainnya. Mereka melanjutkan, hanya saja jika orang yang sedang mengerjakan sholat menjawab salamnya dengan ucapan, maka rusaklah sholatnya itu karena berarti dia telah berbicara ketika itu. Adapun jika orang itu menjawab dengan isyarat, maka sholatnya tidak rusak. Sebab sholat itu tidak rusak karena meninggalkan amalan sunnah, namun hanya makruh saja. Dalil yang digunakan mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Darul-Qutni, yang diantaranya jalur hadisnya adalah disebutkan juga oleh Al-Baihaqi. Dari Abu Ghutfan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man asyara fi salati isyaratan tufhamu anhu falyu'id salatahu." Siapa saja memberikan isyarat ketika orang sholat, siapa saja memberikan isyarat kepada orang lain dan orang lain tersebut faham akan makna isyaratnya, sementara dia yang memberi isyarat sedang mengerjakan sholat, maka hendaklah ia mengulangi sholatnya. Hadis di atas adalah redaksi Ad-Darul Qutni. Kita jelaskan dulu di sini. Tentu kalau yang pegang bukunya tahu ya, khusus yang ada tertulis peringatan, penerbit pun ya buku ini sengaja membedakan warnanya. Kalau lembaran buku ini umumnya warna putih, tulisannya berwarna hitam. Kalau ini adalah dibuat abu-abu mudah, ya, seperti berbeda. Karena ini seperti notnya, ya, tambahan informasi. Kalau tadi umumnya jumhur ulama sepakat bolehnya orang mengucapkan salam, walaupun pada orang yang sholat, dan orang yang sholat menjawab dengan isyarat, tidak boleh dengan lisan. Itu disepakati tadi. Tapi dalam madhab Hanafi, mereka mengatakan tidak. Kalau orang sholat jangan mengucapkan salam. Orang juga yang sedang sholat jangan jawab salam. Tetapi kalau ada orang yang lagi sholat, kemudian ya ada orang yang sengaja salam dengan dia, atau tidak sengaja pun, ya, kemudian dia kasih isyarat, dengan isyarat tidak batal sholatnya, tapi makruh hukumnya dalam madhab Hanafi, gitu ya. Karena beliau berdalil atau mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, siapa saja memberi isyarat kepada orang lain dan orang lain tersebut faham akan makna isyaratnya, sementara dia yang memberi isyarat sedang mengerjakan sholat, maka hendaklah ia mengulangi sholatnya. Ya, jadi seakan-akan hadits ini atau riwayat ini, ya, Rasulullah SAW menggambarkan kalau ada orang lagi sholat lalu dia sibuk dengan hal yang lain, dia mau tunjukkan orang pintu kah, dia mau tunjukkan benda kah misalnya, dan ternyata dia lagi sholat, maka dianggap sholatnya batal, ya, karena isyarat-isyarat ini tidak dibolehkan, ya, dalam sholat, karena itu menambah gerakan-gerakan sholat. Tentu kecuali yang ada dalilnya, ya, kecuali yang ada dalilnya seperti ini tadi, memberikan isyarat tangan bagi orang yang mengucapkan orang yang sedang sholat dan mendengarkan salam, atau Anda sedang menggendong anak, itu beda lagi, ada gerakan-gerakan tertentu. Imam Bukhari mengkhususkan bab bolehnya menggendong anak pada saat sedang sholat, gitu ya, itu berbeda. Karena memang terdapat dalil. Hadits di atas ini redaksinya Darul Qutni. Al-Hafidh Az-Zailai Al-Hanafi dalam kitab Nasbur Rayah, ya, mengatakan kami kalangan pengikut madhab Hanafi memiliki hadis jayyid, hadis yang baik. Kemudian dia menyebutkannya, namun mayoritas hafidh hadis dan para pentahqiq yang menelusuri hadis-hadis, di antaranya Abu Daud yang mentakhrijnya, yang mengeluarkan hadis ini, menganggap hadis tersebut berillat atau cacat. Maksudnya yang dipegangi oleh ulama-ulama Hanafiyah yang tadi, ya, siapa yang memberikan isyarat dalam sholatnya dan yang mendapatkan isyarat faham, maka berarti telah batal sholatnya, dia ulangi, itu ya. Abu Daud menganggap yang meriwayatkan hadis ini mengatakan ini hadis yang punya illat atau cacat. Sementara Uqbah seperti disebutkan dalam kitab As-Sunan mengatakan hadis ini waham atau meragukan. Ad-Darul Qutni mengatakan Ibnu Abi Daud memberitahukan kepada kami bahwasanya Abu Ghutfan adalah seorang perawi yang majhul atau tidak jelas, tidak dikenal. Redaksi pada akhir hadis tersebut adalah tambahan matan atau teks utama hadis yang kemungkinan berasal dari perkataan Ibnu Ishaq. Adapun hadis yang sahih dari Nabi SAW adalah beliau memberikan isyarat ketika sedang sholat. Jadi ini adalah yang terakhir perkataan Al-Hafidh Az-Zailai Al-Hanafi
yang menganggap hadis ini jayyid dibantah oleh Imam Abu Daud dan ulama-ulama yang lain seraya mengatakan riwayat ini cacat ya dari beberapa sisi. Ada Abu Daud mengatakan tadi karena memang hadis ini ada illatnya, ada cacatnya secara ya hukum gitu ya. Biasa bisa sanad, bisa matan, bisa jalur periwayatan ataupun isi hadisnya. Sementara hadis ini juga ditanggapi oleh Uqbah yang mengatakan hadis ini punya waham, meragukan dari sisi maknanya ataupun dari sisi sanadnya, gitu. Bukan meragukan perkataan Nabi SAW ya. Ulama hadis pada saat menelusuri seperti ini karena mereka menelusuri dari sanad dan matan, jalur periwayatannya dan juga isi daripada hadis. Makanya dikuatkan sesudahnya lagi menulis mengangkat ya bahwasanya hadis ini ya ada seorang perawi namanya Abu Gatfan. Karena kan tadi riwayat ini kalau anda dengarkan yang terakhir kami baca dari Abu Gatfan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Para ulama hadis mengatakan Abu Gatfan ini majhul. Majhul hal ini tidak jelas statusnya gitu ya. Sehingga orang yang majhul ini bisa mencoreng kesahihan atau periwayatan hadis yang dia lakukan. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya yang benar adalah justru pendapat yang pertama. Orang yang datang ke satu tempat dia mengucapkan salam walaupun orang lagi sholat itu boleh saja. Dan orang yang menjawab salam dengan isyarat lagi sholat juga itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ibnul Jauzi juga menilai hadis ini cacat dalam at-tahqiqnya dengan dua alasan. Maksudnya hadis tadi Abu Gatfan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya siapa yang memberikan isyarat sementara dia lagi sholat dan orang yang diberikan isyarat faham apa yang dimaksud oleh orang yang sedang sholat, maka dia ulangi sholatnya. Ibnu Jauzi juga mengatakan dalam kitab At-Tahqiqnya bahwasanya ini hadis cacat dari dua sisi. Yang pertama, Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis ini dengan mu'an'an, yakni dengan lafaz an. Yang kedua, Abu Gatfan adalah seorang yang majhul. Jadi ini ada dalam ilmu hadis sendiri tentunya ya, tentang masalah periwayatan dengan an ini juga memang punya hukum tersendiri Bapak Ibu sekalian ya, punya hukum tersendiri. Jadi memang ini ada hukum yang mungkin ada bahasan di tempat lain, insya Allah akan kami bahas dengan izin Allah SWT. Tapi intinya ini berarti riwayatnya masih ada hal yang perlu ditelusuri sehingga tidak bisa dia bersanding ataupun bersaing dengan hadis yang cukup banyak tadi, hadis Suhaib, hadis Bilal, hadis Ibnu Umar ya, tentang bahwasanya ada Nabi SAW justru dengan hadis-hadis yang sahih itu justru menjawab salam dalam sholat gitu ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah memperkuat pendapat bahwa hadis tersebut berillat atau bermasalah, ada cacatnya. Dia berkata dalam kitab Zadul Ma'adnya, tidak ada satupun hadis beliau SAW lainnya yang menentang hadis tentang menjawab salam dengan isyarat ketika tengah mengerjakan sholat ini, kecuali hadis yang tidak sahih seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Gatfan, seorang yang majhul atau belum jelas statusnya yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi belum ada juga kata Ibnu Qayyim riwayat yang menentang riwayat-riwayat sahih tentang Nabi justru menjawab dengan isyarat salam orang yang mengucapkan salam sementara beliau sholat itu. Sebagian ulama menjawab klaim atau anggapan berillatnya hadis ini, di antaranya Ibnu Abdul Hadi dalam kitab At-Tankihnya. Sebagaimana tertera pula dalam kitab An-Nasbur Raya ya, atau Nasbur, kitab Nasbur Raya. Mereka mengatakan bahwa Abu Gatfan dinilai thiqah, terpercaya oleh Ibnu Ma'in, An-Nasai dan selain mereka. Jawaban yang sama juga dinyatakan oleh Al-Azim Al-Abadi dalam kitab At-Ta'liqul Mughni ala Darul Qutni. Akan tetapi masih ada cacat lain dari hadis di atas, yaitu karena diriwayatkan secara mu'an'an oleh Ibnu Ishaq. Dalam kitab At-Taqrib disebutkan bahwa Ibnu Ishaq adalah seseorang yang saduq yudallis, jujur tapi kerap melakukan tadlis atau ya pencampuran riwayat atau sesuatu yang belum jelas dalam sebuah riwayat. Inilah illat atau cacat yang terdapat pada sebuah hadis yang secara khusus ada bersamaan dengan redaksi hadis ya, atau perbedaan redaksi hadis. Perbedaan redaksi hadis terlihat dari dua sisi. Pertama,
telah terjadi penambahan pada matan hadis asli yang sudah terkenal dan masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu riwayatnya at-tasbihu lirrijali ya'ni fis shalah wat tasfiqu lin-nisa. Membaca tasbih untuk laki-laki, kalau imamnya lupa kita mengatakan subhanallah, yaitu pada waktu sholat, dan menepuk tangan untuk perempuan sebagai isyarat untuk memberitahukan kekeliruan imam. Hadis ini merupakan jalur riwayat yang banyak dengan derajat yang sahih, namun di dalamnya tidak terdapat tambahan seperti yang dimasukkan oleh Ibnu Ishaq yang menukir riwayat tadi, ya, Abu Qatfan, yakni tambahan man asyara fi salati isyaratan tufhamu anhu falya'ud alaha, yakni as-salah. Ya, maksudnya hadis yang sedang disinggung adalah siapa saja, terjemahnya, yang memberikan isyarat kepada orang dan orang lain tersebut faham akan makna isyaratnya, sementara dia yang memberikan isyarat sedang mengerjakan sholat, maka hendaklah dia mengulangi sholatnya. Jadi ini jawaban tentang masalah pernyataan atau bantahan terhadap orang yang masih menganggap hadis Abu Qatfan, ya, yang tadi baru kita bacakan, siapa yang memberikan isyarat dalam sholatnya, lalu yang diberikan isyarat faham, ya, isyarat orang yang sedang sholat, maka orang yang sholat mengulangi sholatnya. Jadi dikatakan bahwasanya redaksi ini, ya, juga masih ada masalah yang lain karena bertolak belakang dengan riwayat Abu Hurairah yang lain yang sangat masyhur berhubungan dengan masalah sikap dan perilaku dalam sholat yang dibolehkan, yaitu kalau imam lupa maka makmum laki-laki bertasbih mengatakan subhanallah. Perempuan mereka menepuk punggung tangannya gitu kan. Nah, menepuk punggung tangannya yang mengingatkan imam, seperti itu kurang lebih. Maka dikatakan riwayat ini, riwayat dari tidak pernah ada tambahan seperti potongan tadi yang disukil oleh Ibnu Ishaq. Maka mereka menganggap riwayat Ibnu Ishaq ini tetap juga agak unik karena dia meriwayatkan dengan mu'an'an. Dia seakan-akan langsung bisa meriwayatkan dari Abu Qatfan dari Abu Hurairah, padahal sebenarnya jaraknya cukup jauh antara dia sama Abu Qatfan ini. Yang kedua, hadis tersebut berbeda dengan hadis-hadis yang memiliki makna matan atau redaksi yang jelas dan berjalan sahih seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam masalah ini. Maksudnya riwayat ini kalaupun mau diterima, dia satu hadis, sementara hadis-hadis yang membolehkan orang mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat dan orang yang sholat menjawab dengan isyarat tangan, jari ataupun kepala yang sahih, itu lebih banyak yang sahihnya. Maka tidak bisa satu hadis ini lalu dijadikan argumentasi membantah hadis-hadis sahih yang banyak. Oleh karena itu, kata beliau Ibnu Hani dalam kitab Masail fil Hadis, dari Imam Ahmad berkata hadis tersebut tidak sahih. Langsung saja disimpulkan hadis Abu Qatfan tadi dari yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq tidak sahih. Sanadnya laisa bisyai atau lemah. Dengan ini jelaslah bahwa hadis-hadis yang berhubungan dengan disyariatkannya menjawab salam bagi orang yang sedang mengerjakan sholat dengan isyarat itu selamat dari cacat hadis, dan jelaslah pula bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis kuat lainnya. Oleh karena itu Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubranya mengatakan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas membolehkan seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang mengerjakan sholat dan dijawab dengan isyarat oleh orang yang mengerjakan sholat. Sungguh hadis itu lebih utama untuk diikuti. Maksudnya, jadi walaupun orang sholat kita ucapin salam saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking pentingnya menghidupkan salam di antara kaum muslimin, sampai-sampai kalau orang lagi sholat saja kita boleh berikan salam, ya. Walaupun kita tahu dia tidak bisa jawab dengan lisan, tapi dia sunnahnya menjawab dengan isyarat tangan atau nanti dia tunggu selepas salam baru dia jawab. Kemudian Al-Allamah Ibnu Utsaimin, seorang ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata dalam fatwanya, fatwa-fatwa beliau, apabila seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang mengerjakan sholat, maka orang yang sedang mengerjakan sholat itu tidak boleh menjawabnya dengan ucapan. Jika dia menjawabnya dengan ucapan, maka sholatnya batal. Karena menjawab salam dengan kata-kata termasuk dalam kategori ucapan manusia. Hanya campur baur dengan bacaan yang Allah perintahkan dalam sholat. Akan tetapi orang itu mesti menjawab salam tersebut dengan isyarat, yakni dengan mengangkat tangan yang mengisyaratkan bahwa dia telah menjawab salamnya. Setelah itu, apabila orang yang memberikan salam masih berjumpa dengan orang yang disalami setelah dia selesai mengerjakan sholat, hendaklah dia menjawab salamnya kembali dengan kata-kata. Namun jika tidak bertemu lagi karena orang itu telah keluar dari tempat sholat, maka jawaban dengan isyarat tadi sudah memadai. Lihat pula perkataan Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya, dalam kitab Al-Majmu'nya. Nah, jadi ini betul-betul hal yang kita lihat sampai sedetail itu, ya. Para ulama membahas
hanya karena masalah salam. Ini luar biasa gitu ya. Ini luar biasa. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita dulu pada kesempatan ini. Saya tidak lanjutkan di poin B-nya, kita akan melanjutkan di pertemuan akan datang insyaAllah. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.